Selamat siang untuk Pak dosen. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya yaitu Benny, Fendi, Peter, dan Vincent, dan saya sendiri Desi Afrianti akan menjelaskan tentang analisis organization development pada pengelolaan perubahan, memberdayakan karyawan, menerapkan jadwal kerja yang inovatif, dan juga downsizing. Pertama-tama saya akan menjelaskan organization development ini. Sebenarnya organization development ini udah banyak banget yang mengetahuinya, khususnya orang yang ada pada human research. Itu sebenarnya enggak dijalankan oleh perusahaan yang dari menengah ke atas aja, tapi dari menengah ke bawah juga menjalankan organization development ini. Organization development ini sebenarnya banyak sekali pengertiannya. Salah satu pengertian organization development menurut Wikipedia yaitu studi yang menjelaskan perubahan hasil kinerja yang telah berhasil dan sukses yang dikembangkan lagi oleh manusia tersebut. Maka dari itu struktur organisasi dan proses dari bisnis mempengaruhi motivasi dan juga perilaku dari perusahaan. Definisi lain dari organisasi development ini ada juga proses yang dikumpulkannya data informasi, perancangan untuk ditingkatkan kualitas perusahaan di sini, dan struktur perusahaan, SOP, sumber daya manusia yang dikembangkan menjadi lebih efektif dan membuat hasil kerja dari perusahaan tersebut lebih dan lebih. Beberapa tujuan dari organization development adalah mengetahui karakteristik perusahaan itu seperti apa, lalu bagaimana kinerja, apakah baik, apakah tidak. Lalu selanjutnya memandu metode untuk mengintervensi struktur ulang yang efektif. Dan yang terakhir yaitu memberikan metode mengevaluasi program yang sudah dilakukan, sejauh mana sih program tersebut efektif atau tidak. Beberapa manajer banyak sekali diberikan tantangan oleh perusahaan, beberapa proses yang dilewati yaitu re-engineering, restrukturasi, transformasi, flattening, downsizing, resizing, dan a quest for global competitiveness. Semua faktanya itu terjadi di sekeliling perusahaan dan itu benar adanya. Di beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, yang terakhir ada yang namanya kompetisi global. Kompetisi global ini berkaitan dengan turunnya ekonomi perusahaan. Lalu membuat perusahaan ini menjadi turun kinerjanya, kebanyakan karyawan tidak tepat, melemah, dan tidak meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan cara yang digunakan ya menekan biaya, perusahaan-perusahaan itu mengganti pengelolaan dan perjalanan perusahaan. Organization development ini terdiri dari beberapa upaya dan juga program yang membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Nah, untuk mempertahankan proses dan mencegah dan juga memecahkan masalah yang ada di perusahaan itu, organization development itu melakukan beberapa cara. Yang pertama itu adanya planning atau rencana yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua itu melibatkan seluruh isi perusahaan, jadi semua karyawan itu terlibat. Lalu yang ketiga itu diatur oleh bagian teratas, jadi dia ada yang memimpin untuk mengatur strategi apa sih dan rencana apa sih yang akan dilakukan ke depannya. Dan 4 itu melakukan peningkatan efektivitas dan juga kesehatan organisasi. Dan yang kelima itu melakukan intervensi yang terencana melalui beberapa proses, dan di perusahaan tersebut melakukan pengertian perilaku dari karyawan-karyawannya. Organization development ini menggunakan perubahan yang sistematis dan juga terencana, meliputi segala isi perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih memahami definisi dari organisasi development ini, beberapa karakteristik organization development yaitu yang pertama ada change. Organization development ini perencanaan strategis yang dilakukan untuk perubahan sebuah perusahaan. Yang kedua adanya kolaboratif. Nah, organisasi development ini tuh sebenarnya didasarkannya dari memerlukan kolaborasi agar perubahan itu meliputi partisipasi dari beberapa anggota perusahaan, dan semuanya itu sebenarnya tuh terlibat dari perubahan yang dilakukan. Terus yang ketiga adanya performance. Nah, organization development ini adalah program yang dilakukan untuk meningkatkan adanya dikembangkan kinerja dari kualitas kerja karyawan tersebut. Oke, selanjutnya bakal dijelasin oleh saya sendiri, Benny Liuli, dan saya akan membahas soal tentang bab 2
yaitu tinjauan pustaka yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, tinjauan pustaka di sini saya dapat 3 landasan teori. Nah, yang pertama itu ada perubahan, yang kedua itu ada pemberdayaan karyawan, dan ketiga itu ada LOB atau line of balance. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui, perubahan itu terjadi tanpa kita sadarin, tiba-tiba udah berubah aja gitu kan. Nah, perubahan itu sendiri itu memiliki manfaat dalam organisasi, karena kalau misalnya tidak ada perubahan dalam organisasi itu, pasti organisasi itu tidak akan bertahan lama, pasti bakal hancur sendiri. Karena apa? Kita ini hidup pasti ada perubahan karena globalisasi itu. Nah, kalau misalnya suatu organisasi ini bakal netap di situ-situ aja, dia nggak ngikutin zamannya berubah, elektronik pasti bakal makin canggih di mana-mana. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa berubah dan tidak bisa bersaing dengan seiring berjalannya waktu, pasti bakal hancur. Nah, terus juga globalisasi kan lagi, perubahan itu ada 2. Nah, pertama adalah perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, terus pembedanya adalah perubahan berencana itu biasanya karena perkembangan atau development change, dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Nah, kalau perubahan yang secara perubahan yang direncanakan itu biasanya itu adalah perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau manajemen yang direkayasa atau dengan sengaja. Terus yang kedua itu ada pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan ini bisa terbilang adalah motivasi untuk karyawan, karena pemberdayaan karyawan itu bisa membantu meningkatkan partisipasi karyawan untuk lebih efektif. Terus juga pemberdayaan karyawan ini mengajarkan karyawan untuk mengambil keputusan dan menerima tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga ini itu adalah LOB atau line of balance. Nah, metode line of balance ini adalah metode penjadwalan proyek yang berupa garis atau grafik hubungan yang menggambarkan unit pekerjaan pada sumbu vertikal atau sumbu Y dan waktu pada sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, konsep dasar LOB ini terdiri atas objective chart, terus ada progress chart, dan compensation chart. Oke, selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk ke analisis dan pembahasan. Di sini yang kita mau bahas yang pertama, pengaruhnya coaching atau pembinaan terhadap employee performance dalam perusahaan ya. Penelitian ini yang terancang membuktikan bahwa coaching itu berpengaruh positif terhadap employee performance, di mana itu karyawan juga dapat mendapatkan sesuatu yang berharga setelah munculnya pembinaan atau coaching. Jadi pembinaan itu, kalau misalnya di dalam perusahaan ada pembinaan itu, kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak dan bisa menguntungkan perusahaan juga. Jadi kemudian hambatan dalam kinerja juga dibahas kalau pembinaan. Jadi sehingga karyawan juga merasakan adanya manfaat yang diperoleh melalui pembinaan. Kemudian penelitian yang berjudul The Influence of Coaching on Work Motivation and Individual Performance itu menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif antara bimbingan dengan motivasi kerja maupun kinerja secara individu dalam perusahaan. Terus kemudian kita sekarang masuk ke training and development terhadap employee performance, pengaruhnya. Jadi pengaruhnya ini training and development ini juga berdampak positif kepada kinerja karyawan atau employee performance ya. Analisis tersebut menjelaskan ketika sebagian responden itu memberikan nilai yang positif terhadap training and development dalam organisasi perusahaan, di mana mereka juga memiliki tugasnya yang diberikan masing-masing setelah ada munculnya training yang dilakukan oleh karyawan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dengan adanya training and development, karyawan itu merupakan solusi, juga mendapat solusi yang efektif menuju kesuksesan secara mereka pribadi maupun organisasi dalam perusahaan. Kemudian sekarang yang ketiga kita masuk pengaruh empowerment, itu pemberdayaan ya, terhadap employee performance. Jadi pengaruh empowerment terhadap employee performance.
Empowerment dari penelitian ini juga berhubungan positif terhadap kinerja karyawan, di mana hasil tersebut membuktikan seorang atasan membantu karyawannya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan baik dan benar. Kemudian atasan juga memberikan kemudahan atau kelonggaran keringanan untuk melakukan percobaan serta membantu karyawan untuk menyingkirkan segala hambatan atau kendala dalam kinerja yang ada. Jadi dalam kesimpulan ini yang dapat kita lihat bahwa pemberdayaan itu dilakukan sangat baik bagi karyawan dalam perusahaan. Jadi hal tersebut juga dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kok Poison yang pernah diteliti ya, di Malaysia, di mana pengaruhnya empowerment ini terhadap kinerja karyawan dalam industri otomotif yang ada di Malaysia. Pemberdayaan itu berpengaruh positif terhadap employee performance. Jadi untuk pengaruh selanjutnya, motivasi dengan employee performance akan dilanjutkan oleh Peter Agustio. Terima kasih. Berikutnya yaitu secara singkatnya yaitu berbagai faktor yang membantu seorang untuk bersikap matang ketika menuju ke arah yang akan dicapaikan. Banyak juga pemahaman mengenai motivasi misalnya yang diterapkan oleh Mattis and Jackson, yang berarti motivasi adalah hasrat di dalam seorang yang dapat menyebabkan orang tersebut dalam melakukan tindakan. Jadi ketika seorang melakukan tindakan itu bertujuan untuk melakukan suatu hal yang dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, motivasi yaitu pergerakan yang dapat memberikan arahan kepada tujuannya. Pengaruh kemampuan terhadap employee performance. Dalam pengertian berupa psikologis, kemampuan dari seorang pegawai itu dilihat dari kemampuan potensi dan kemampuan realitas. Dengan kata lain dalam pengetahuan dan keterampilannya, yang artinya ketika pegawai yang memiliki nilai kemampuan potensinya di atas rata-rata IQ 110 sampai 120 dengan pendidikan yang menempati untuk jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka pegawai tersebut akan lebih mudah mencapai kinerjanya dalam mencapai tujuan. Pegawai itu memerlukan penempatan terhadap pekerjaannya yang sesuai dengan profesi dan keahliannya. Yang keenam, pengaruh kinerja terhadap employee performance. Teknik-teknik yang paling sering digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja itu adalah penilaian atau lebih dikenal sebagai appraisal, motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan di masa yang akan datang. Itu dipengaruhi oleh umpan balik tentang kinerja masa lampau dan pengembangan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan menilaikan tingkat keberhasilan karyawan tugas yang dilaksanakannya. Penilaian tersebut dapat dicapai sesuai dengan standar pekerjaan. Jika hasil kerjanya yang didapatkan berhasil ataupun melebihi standar pekerjaan, bisa dikatakan kinerja seorang karyawan sebagai kategori yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi, dan saya akan menyimpulkan dan lain sebagainya. Kesimpulannya dari yang hasil penelitian yang aku dapat ini dapat ditarik dari organization development yang dibahas. Yang pertama itu, organization development sangat berpengaruh dan dapat digunakan sebagai upaya peningkatan efektivitas organisasi dalam penghasilan kinerja yang optimal. Yang kedua, organization development ini juga sangat berguna untuk meningkatkan pernyataan visi dan misi. Dan yang terakhir yang saya simpulkan adalah
Organization development ini bukan suatu kata benda ya, tapi itu merupakan suatu kata kerja. Organization development itu merupakan suatu aktivitas. Para pelaku dari organization development ini meliputi para tim leader yang melakukan perencanaan perubahan, membentuk tim yang efektif, efisien, dan mengembangkan para pemimpin. Nah, yang terakhir adalah saran. Saran saya ini tentang organisasi ini, dia harus lebih mengembangkan organisasi lebih efektif, karena itu akan membantu organisasi menyadari dan mencapai potensi penuh kemungkinan sesuatu menjadi maksimal dan kepuasan kepada semua pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua itu, saran saya lebih menggunakan alat kayak kinerja utama dan indikator risiko, balance scorecard, dan teknik seperti jajak pendapat, survei, dan wawancara. Dan yang terakhir itu, saran saya lebih disiplin ya, profesional, dengan fokus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk memenuhi tujuan strategis dan taktis. Itu kesimpulan dan saran saya. Mungkin itu saja. Maaf ada kata-kata kesalahan, dan tetap stay safe, jaga jarak. Oke, selamat tahun baru.